The number you have dialed has been changed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model inovasi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Citra Nurani Putri, NPM 181063100583 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan model inovasi pembelajaran pada materi bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke penjelasan dari model pembelajaran yang akan digunakan dalam inovasi kali ini. Oke, baik. Pada model inovasi pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang saya pilih yaitu problem based learning. Kenapa saya memilih model pembelajaran PBL? Karena menurut saya PBL ini sangat tepat digunakan untuk materi bentuk aljabar dan digunakan pada saat kondisi pandemi seperti ini. PBL sendiri yaitu merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus otentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa, dan yang kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum menurut Kamdi tahun 2007. Terdapat 3 ciri utama dari model problem based learning atau PBL ini. Yang pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui model pembelajaran PBL, siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data. Akhirnya membuat kesimpulan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem based learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya tanpa masalah pembelajaran tidak akan mungkin bisa berlangsung. Ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Sehingga di sini siswa dituntut untuk berpikir lebih untuk membentuk sendiri pengetahuannya. Dan terasa lebih mudah karena dikaitkan dengan kehidupan atau masalah nyata di kehidupan siswa. Untuk sumber belajar pada kali ini saya menggunakan 3 sumber belajar. Yang pertama ada video pembelajaran yang berkaitan tentang bentuk aljabar itu sendiri. Lalu untuk latihannya nanti saya ada LKPD yang saya buat sendiri. Dan yang terakhir itu sumber belajarnya dari buku matematika kelas 7 semester 1 yang penulisnya itu Abdurrahman tahun 2017. Ya, kita langsung saja masuk ke kegiatan pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Ada 3 kegiatan pokok pada kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang terakhir, kegiatan penutup.
Setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari kegiatan pendahuluan, langkah-langkahnya seperti apa, kegiatan inti seperti apa, dan kegiatan penutup terakhir seperti apa. Lalu nanti juga akan saya jelaskan penilaian apa yang akan saya gunakan, dan terakhir akan ada kesimpulan. Baik, yang pertama kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini ada 4 langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, orientasi. Melakukan persiapan proses pembelajaran jarak jauh dengan menginfokan pada siswa untuk mengakses link video pembelajaran atau modul atau LKPD yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Lalu yang selanjutnya yaitu apersepsi. Apersepsi ini mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, yaitu sebelum materi bentuk aljabar ini ada materi operasi hitung bilangan, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Jadi nanti akan diulas kembali mengenai operasi hitung, lalu akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi bentuk aljabar, agar siswa berpikir untuk mengaitkan antara operasi hitung bilangan dengan bentuk aljabar. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, atau saya akan menunjukkan tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi bentuk aljabar, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi ini. Yang selanjutnya yaitu pemberian acuan, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh pada pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, kegiatan inti atau kegiatan utama dari pembelajaran kali ini. Pada kegiatan inti, langkah pertama yaitu literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali yang ada pada bahan bacaan terkait materi bentuk aljabar. Nah, pada tahap ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran terkait materi bentuk aljabar, sehingga siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran berikut ini sebagai bekal pemahaman mereka terkait materi bentuk aljabar. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mengenai bentuk aljabar.
setelah siswa menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya sajikan, seperti yang sudah saya tayangkan sebelumnya, lalu siswa diminta untuk critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi bentuk aljabar. Jadi setelah melihat video pembelajaran, untuk siswa yang belum paham atau masih ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi bentuk aljabar itu sendiri, siswa dipersilahkan untuk bertanya, dan saya sebagai guru akan menjelaskan kembali apa yang belum dipahami oleh siswa mengenai materi bentuk aljabar ini. Lalu setelah pertanyaan-pertanyaan diajukan dan dirasa cukup, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai bentuk aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang akan saya berikan kepada mereka. Jadi, dalam menyelesaikan LKPD ini, siswa diminta untuk bekerja sama untuk mendiskusikannya dengan teman-teman kelompoknya. Lalu mereka menjawab LKPD ini secara bersama-sama setelah mereka berdiskusi. Lalu setelah mereka menjawab lembar kerja peserta didik ini, mereka harus mempresentasikannya di depan kelas. Berikut akan saya tampilkan LKPD yang sudah saya buat untuk didiskusikan oleh siswa. Berikut merupakan LKPD yang harus dikerjakan siswa secara berkelompok. Di sini sudah saya tampilkan LKPD yang sudah saya buat sendiri yang sudah memenuhi standar LKPD. Di sini sudah ada judul, sudah ada identifikasi kelas, lalu ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, petunjuk pengisian. Lalu di sini ada kegiatan 1 untuk mengenal bentuk aljabar. Disajikan gambar sebagai langkah awal siswa mengenal bentuk aljabar. Lalu setelah tabel gambar, siswa diberi kolom untuk menyimpulkan hasil pengamatannya. Lalu siswa diperkenalkan dengan koefisien, variabel, konstanta, serta suku-suku. Lalu diberikan kolam juga untuk siswa menuliskan jawabannya. Lalu pada kegiatan 3, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kegiatan 4 ada perkalian aljabar. Lalu kegiatan 5 ada pembagian aljabar. Lalu di akhir ada latihan soal yang harus didiskusikan juga secara bersama-sama oleh kelompok masing-masing. Lalu setelah LKPD ini selesai diisi, siswa diperkenankan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, setelah siswa menyelesaikan LKPD yang saya berikan bersama-sama dengan teman kelompoknya, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kelompok atau individu yang mempresentasikan. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setelah peserta didik mengisi LKPD secara bersama-sama dengan teman kelompoknya, mereka beserta teman mereka secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Lalu nanti diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya dan kemudian dijawab kembali oleh kelompok yang sedang mempresentasikan. Lalu kita masuk ke tahap yang terakhir di kegiatan inti ini, yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait
terkait bentuk aljabar, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Jadi setelah menonton video pembelajaran, setelah bertanya dan setelah mendiskusikan dengan kelompok melalui pengerjaan LKPD, siswa kembali diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami tentang bentuk aljabar ini. Sekaligus sebagai penutup, mereka juga harus menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini akan ada dua sudut pandang pada kegiatan penutup. Yang pertama, oleh siswa diminta untuk membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran hari ini. Jadi, mereka diminta untuk mencatat rangkuman atau kesimpulan dari hasil pembelajaran bentuk aljabar pada hari ini. Apa saja yang mereka pahami, mereka catat dan mereka rangkum menjadi sebuah kesimpulan pelajaran hari ini. Lalu dari sudut pandang guru harus memberikan apresiasi kepada siswa, menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran, guru akan mengapresiasi siswa karena sudah mengikuti pembelajaran hingga akhir KBM. Lalu guru juga harus menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya sebagai bahan untuk dipelajari siswa di rumah dan membuat rangkuman atau kesimpulan dari sudut pandang guru. Penilaian yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini ada 3 poin. Yang pertama itu sikap. Saya akan melakukan pengamatan selama KBM berlangsung dan dari absensi untuk menilai sikap. Lalu yang selanjutnya pengetahuan, penilaian kompetensi pengetahuan tertulis, uraian atau pilihan ganda. Jadi nanti akan ada tes untuk uraian atau pilihan ganda, baik tes lisan ataupun observasi terhadap diskusi, tanya jawab, percakapan serta penugasan. Dan yang terakhir ada penilaian kompetensi keterampilan. Nanti saya akan meminta siswa untuk membuat portofolio. Kesimpulan dari model inovasi pembelajaran yang saya telah jelaskan kali ini yaitu penggunaan model pembelajaran PBL pada materi bentuk aljabar dirasa cukup efektif dan mempermudah siswa dalam memahami materi yang disajikan, karena PBL sendiri dibuat berdasarkan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan siswa. Dan video pembelajaran serta LKPD yang dibuat menarik juga membantu siswa dalam membentuk pemahamannya sendiri mengenai materi bentuk aljabar. Sehingga dapat dikatakan model pembelajaran PBL dengan video pembelajaran dan LKPD dirasa cukup efektif untuk digunakan pada masa pandemi seperti ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model inovasi pembelajaran kali ini. Bagaimana, mudah bukan? Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir video. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.